Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Pakar Forex. Dan saat ini teman-teman kita akan membahas mengenai trading cryptocurrency. Nah, sekedar informasi bagi teman-teman semua bahwa kami di tim Pakar Forex belum juga terlalu lama melirik cryptocurrency sebagai produk untuk kita tradingkan. Mungkin di luar sana masih banyak yang jauh lebih senior dari kami berhubungan dengan yang namanya cryptocurrency. Dan teman-teman, beberapa hari belakangan ini, mulai dari minggu yang lalu itu cryptocurrency itu mengalami penurunan yang begitu tajam, teman-teman. Dan Bitcoin sendiri itu dari harga tertingginya di kurang lebih 900 jutaan atau sekitar 60k USD per koin, itu sekarang turun untuk IDR-nya itu sendiri sudah sampai 500 juta atau kurang lebih turun sekitar 35 sampai 40% dari harga tertingginya. Dan rata-rata dikala king cryptocurrency-nya yaitu Bitcoin mengalami penurunan, maka biasanya semua kripto akan ikut turun, teman-teman. Kecuali mungkin yang benchmarknya atau pembandingnya yaitu USD macam USDT itu turunnya ya sama lah, seperti tidak terlalu signifikan karena ini acuannya adalah US dollar. Nah, dan teman-teman, pertanyaannya sekarang adalah dikala market mengalami penurunan, apa yang dilakukan oleh trader kripto di Indonesia? Nah, teman-teman, apa yang dilakukan teman-teman? Nah, menurut saya itu ada 2 sampai 3 hal yang akan dilakukan oleh trader kripto. Nah, yang pertama yaitu trader kripto dikala mengalami penurunan, hal pertama yang pasti terpikirkan adalah cut loss, teman-teman. Adalah cut loss. Nah, cut loss itu bagi teman-teman yang baru mendengar apa itu cut loss, ya cut loss itu kita melakukan penutupan posisi dengan kondisi minus atau kita mengalami kerugian, teman-teman. Nah, banyak orang yang tidak senang dengan cut loss. Karena apa? Karena kita secara langsung akan terkena yang namanya kerugian, teman-teman. Secara angkanya pun sudah tertera kita rugi sekian, teman-teman, dikala kita mengalami cut loss. Nah, itu mungkin yang ada di pikiran trader atau yang akan dilakukan oleh trader kripto di Indonesia. Nah, atau teman-teman yang kedua, setelah melakukan cut loss, mungkin trader di Indonesia akan yang kedua yaitu buy lagi, teman-teman, membeli lagi. Karena apa? Karena mungkin percaya bahwa kripto akan naik lagi, sehingga dikala harga turun, maka itu merupakan peluang untuk buy atau beli jauh lebih murah dari harga sebelumnya. Nah, mungkin itu hal kedua yang akan dilakukan oleh trader kripto. Nah, bagaimana kalau misalnya setelah beli harga turun lagi, teman-teman? Maka ya kita cut loss lagi kan, seperti itu. Cut loss lagi. Atau banyak juga teman-teman trader kripto yang mengalami fenomena di kala market merah itu berubah posisinya dari trader jadi investor, teman-teman. Jadi trader jadi investor. Mungkin saya sedikit menjelaskan bahwa trader dan investor itu hal posisi yang sebenarnya berbeda. Artinya dari pendekatan terhadap market itu sebenarnya jauh berbeda. Nah, perbedaannya apa? Adalah perbedaannya dari sisi time length untuk tahan posisi atau jangka waktu untuk tahan posisi. Kalau investor biasanya dia beli dan hold sampai selama mungkin atau dalam time frame mungkin sekitar 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, teman-teman. Dia beli sekarang mungkin nanti jualnya di 3 atau 4 tahun ke depan. Sementara trader biasanya itu melakukan transaksi jual beli dalam posisinya itu bertahan mungkin 1-2 hari atau mungkin 1 minggu, teman-teman. Dia tidak akan lama untuk menahan posisi. Dan fenomena sekarang adalah banyak yang awalnya trader maunya hanya beli sekarang, kemudian dikala dia naik 10% langsung di take profit. Tetapi dikala mengalami yang namanya minus yang ekstrim seperti ini, maka trader itu tidak mau cut loss dan berubah dari trader jadi investor. Artinya dia tunggu
sampai harga naik lagi. Bayangkan kalau misalnya teman-teman dia beli, contoh misalnya dia beli Doge di harga 6.000, kemudian sekarang Doge-nya itu tinggal harga kalau tidak salah sekitar 4.000, dan dia tidak mau cut loss, dia hold, dan ternyata teman-teman, setelah dia tunggu nanti tahun depan baru baru Doge naik lagi sampai 6.000. Nah, dan dia kehilangan sebenarnya opportunity cost-nya, dia hilang teman-teman. Dan menurut saya tidak merekomendasikan teman-teman yang berubah-ubah seperti itu, kecuali teman-teman secara sadar, oke, saya berubah dari trader jadi investor. Nah, bukan istilahnya situasional. Nah, dikala situasinya seperti ini, berubah dari trader jadi investor, seperti itu. Nah, jadi mungkin itu yang secara singkat yang bisa dilakukan oleh trader Indo, teman-teman. Nah, tetapi teman-teman, sebenarnya di kripto pun teman-teman ada peluang atau ada hal sebenarnya yang kita pun bisa lakukan, trader pun bisa lakukan, tetapi fasilitas di Indonesia tidak mendukung. Artinya begini teman-teman, di Indonesia kebanyakan kita menggunakan toko kripto dan Indodax sebagai marketplace untuk kita beli dan jual cryptocurrency. Dan di Indodax dan juga di toko kripto tidak menyediakan satu fitur yang menurut saya akan sangat berguna dikala market mengalami penurunan tajam seperti ini, teman-teman. Nah, yaitu fasilitas short sell, teman-teman. Short sell artinya kita bisa mengambil posisi sell, artinya posisi kalau misalnya berlawanan dengan, biasanya kan kita hanya beli-beli saja teman-teman, kita beli kemudian jual di harga tinggi. Nah, bagaimana kalau kita berpikir sebaliknya? Oke, kita tahu bahwa kripto ini akan turun teman-teman, lalu kita ingin ambil posisi sell untuk agar supaya dikala dia mengalami penurunan kita juga dapat profit. Nah, fasilitas ini di Indonesia belum ada teman-teman, di marketplace Indonesia belum ada, di toko kripto, di Indodax itu belum ada. Nah, tetapi di marketplace luar negeri itu sudah ada. Sehingga teman-teman, dikala market turun ekstrim seperti ini, kita pun bisa dapat profit dan tidak hanya bengong teman-teman. Kita tidak hanya diam saja. Karena apa? Karena menunggu harga naik lagi kan. Kalau kita tidak mau cut loss. Nah, kita juga tetap ada aktivitas untuk trading juga. Dan fasilitas itu adalah untuk short sell. Nah, short sell itu berbeda dengan sell yang mungkin kita sering dengar. Nah, mungkin kebanyakan teman-teman berpikir sell itu adalah kita menjual posisi atau kita melikuidasi posisi dari yang sudah kita ambil sebelumnya. Contoh, kita beli Doge di 6.000, kemudian kita jual Doge di harga 4.000, berarti kita minus 2.000 teman-teman. Nah, kita jual atau sell di harga 4.000. Nah, tetapi short sell itu prinsipnya adalah kita memprediksi bahwa Doge mungkin setelah dia di harga 4.000, kita memprediksi bahwa dia mungkin akan turun sampai 3.000, teman-teman. Nah, maka dengan fungsi short sell, kita bisa mengambil posisi sell untuk mengharapkan dia turun sampai 3.000 dan kita profit Rp1.000, teman-teman, per koinnya. Nah, Rp1.000. Bukan hanya kalau kita gaya seperti sekarang adalah kita tunggu saja kalau dia mungkin turun sampai 3.000. Dikala dia turun 3.000, kita tidak dapat apa-apa teman-teman. Kita hanya mungkin buy lagi di 3.000 dan kita kehilangan potensi profit. Nah, di marketplace luar negeri kita bisa menggunakan fasilitas itu, yaitu fasilitas untuk trading futures, teman-teman. Futures khusus untuk kripto. Di marketplace Binance, induknya daripada toko kripto ini, ada fasilitas trading futures. Nah, trading futures itu kita bisa ambil posisi dua arah, teman-teman. Baik harga mau naik mau turun, kita bisa profit. Nah, dikala harga kripto turun seperti ini, kita bisa ambil posisi sell dan kita punya peluang untuk profit juga walaupun market merah membara, teman-teman. Itu teman-teman bisa gunakan di aplikasi Binance atau di marketplace Binance. Sayangnya teman-teman, secara normalnya Binance itu websitenya diblokir di Indonesia. Nah, dianggap ilegal, teman-teman. Dianggap ilegal. Nah, kenapa? Karena dia tidak punya entitas perusahaannya di Indonesia, sehingga oleh pemerintah dianggap bahwa ini harus diblokir untuk websitenya. Nah, tetapi
teman-teman bisa menggunakan fiturnya untuk fitur aplikasi Binance. Aplikasi Binance tidak diblokir, teman-teman. Masih kita bisa akses seperti biasa, teman-teman, untuk fitur aplikasi Binance-nya, dan kita bisa pilih untuk trading futures. Nah, di situ. Nah, dengan begitu kita bisa peluang untuk kita bisa tetap melakukan aktivitas untuk kita trading, teman-teman. Bukan hanya sekarang ini banyak grup-grup yang sepi, teman-teman. Grup-grup kripto yang sepi. Karena apa? Tidak bisa ambil posisi, tidak berani juga ambil posisi. Karena apa? Mungkin masih merasa bahwa dia akan turun lagi kriptonya. Mungkin Bitcoin akan sampai di harga kurang lebih di bawah 30k per USD, teman-teman. 30k USD untuk Bitcoin per USD. Nah, sehingga banyak yang tidak berani tambah buy lagi, atau banyak yang ingin buy lagi tapi sudah tidak punya uang. Karena apa? Sudah all in di puncak, teman-teman, dan sudah sementara floating minus. Nah, seperti itu. Atau teman-teman, sebenarnya ada cara yang kedua untuk kita bisa tetap trading dengan mengambil posisi sell, yaitu dengan menggunakan broker forex, teman-teman. Broker forex seperti ini. Nah, broker forex seperti ini, teman-teman lihat, broker forex yang sudah punya fasilitas trading Bitcoin. Nah, ini teman-teman bisa ambil bukan hanya buy, tapi juga bisa ambil posisi sell, teman-teman. Nah, bisa ambil posisi sell. Macam ini Ethereum, kemudian ada Ripple juga. Saya coba cek. Itu hanya kalau di ini saya menggunakan Tigerwit, itu hanya 4 kripto yang tersedia, yaitu Bitcoin, kemudian ada Ethereum, kemudian ada Litecoin, dan yang terakhir ada Ripple. Nah, di broker yang lain bisa sampai 8, teman-teman. Bisa yang sampai 8. Nah, Bitcoin Cash juga kayaknya ada untuk di broker-broker yang lain. Nah, tetapi intinya adalah broker forex pun sudah menyediakan trading Bitcoin, tetapi tidak Bitcoin, maksudnya cryptocurrency. Nah, tapi tidak seperti Binance yang teman-teman punya pilihan kurang lebih sekitar puluhan, teman-teman, puluhan aset kripto yang bisa teman-teman gunakan yang namanya short sell atau ambil posisi sell. Oke, teman-teman, sekian dulu, teman-teman, untuk video kali ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang sudah nonton video ini tapi belum subscribe, tolong dibantu untuk subscribe agar supaya kami juga bisa terus membagikan informasi-informasi, strategi, tips bagaimana kita bisa cuan, bisa profit dari trading forex, gold futures, dan juga cryptocurrency. Oke, see you di video selanjutnya, dan salam sukses untuk teman-teman semua.